Halo, Shalom. Berjumpa lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita masuk ke kelas Pendidikan Agama Kristen, ya kelas 8. Kita sudah lama tidak berjumpa, tapi saya harap meskipun kita jauh, tetapi kalian bisa tetap mengikuti pelajaran dengan baik dan juga mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Oke, langsung saja sebelum kita mulai. Disiapkan alat tulisnya, buku tulis, lalu disiapkan buku paketnya seperti ini ya. Oke, kalian sudah ada buku paketnya nih, asik nih, asik. Nah, buku paket kelas 8 ini sangat bagus buat kalian. Nah, kita akan membahasnya secara lebih detail dan juga tiap perbab dan juga demi perbabnya, dan juga supaya menambah wawasan kalian, menambah pertumbuhan iman kalian, sehingga kalian dikuatkan, sehingga kalian mendapatkan ilmu yang baru, sehingga kalian mendapatkan sesuatu yang baru. Oke, seperti itu. Oke, seperti biasa saya tidak akan lupa setiap materi baru, bab baru kita belajar yang namanya lagu baru. Jadi sebelum memasuki pelajaran agama, kita bernyanyi dulu dan habis itu kita berdoa. Oke? Ya oke, saat ini kita akan belajar lagu karya terbesar. Oke, sebelum kalian mengikuti, saya minta semuanya fokus tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa hidup, untuk kami bisa bernafas Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau tetap sertai kami sepanjang hari, Engkau tetap memberkati kami, dan juga kami mau mulai pembelajaran agama kelas 8. Tuhan, sertai anak-anak dan setiap yang nonton video ini Tuhan, yang Engkau memberikan hikmat-Mu, memberikan kepintaran dan juga kecerdasan, dan juga Engkau urapi bibir dan hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan berasal daripada Engkau Tuhan Yesus, dan yang mendengarkan juga mengerti dan memahami dan dapat sesuatu yang baru, sehingga mereka dikuatkan, sehingga mereka diperbarui Tuhan Yesus. Ampun atas siapa kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami angkat suara kami, nyanyikan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, oh, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap
setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih semua katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar ya Bapak, hanya yang paling kami kagumi Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami memulai pelajaran kami, pembimbing kami, sertai kami. Itulah segala roh jahat yang ingin mengganggu kami supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Biarkan kami tetap fokus, biarkan kami tetap bisa sungguh-sungguh dan serius dalam mendengarkan videonya Tuhan. Kami siap ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya oke, langsung saja kita mulai dan kalian siapkan buku kalian. Ini ya bukunya. Oke, kita lihat di halaman pertama, di bab pertama. Oke, di situ terlihat sekali judulnya yaitu hidup beriman. Oke, di hidup beriman ini kita akan membahas ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama itu ada pengantar, lalu ada iman dan percaya, kemudian ada implikasi bagi saya, kemudian ada memelihara iman, lalu ada belajar dari tokoh Alkitab, lalu ada ciri-ciri orang yang memelihara iman. Itu ada apa aja sih? Nah, terus habis itu yang terakhir ada rangkuman. Sehabis rangkuman ada evaluasi. Jadi setiap pembelajaran bab per bab itu ada evaluasinya seperti itu. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian yang A gitu. Nah, oke. Tapi perlu kalian ketahui, tujuan pembelajarannya adalah supaya murid atau peserta didiknya, supaya kalian dapat mengerti dan memahami pentingnya beriman serta mengetahui dan mempelajari bagaimana cara untuk memelihara iman serta alasan yang seharusnya sebagai remaja Kristen yang hidup beriman. Jadi sebagai remaja Kristen kalian ini alasannya kenapa sih kalian harus hidup beriman seperti itu. Oke. Kita tadi sudah berdoa dan menyanyi, dan ini ada bacaan Alkitabnya. Jadi kalian bisa dilihat di Ibrani 11 ayat 1, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, kalian juga jangan lupa siapkan Alkitabnya. Bisa kalian buka ayatnya di Alkitab. Seperti itu. Lalu ada ayat Yakobus 2 ayat 14-17. Nah, di sana itu berisi intinya seperti ini. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, seperti itu. Nah, langsung saja kalian lihat nih. Kemudian di pelajaran ini membahas mengenai hidup beriman dan bagaimana memelihara iman. Dalam pelajaran ini kamu harus belajar mengenai iman dari segala definisi konsep. Jadi yang pertama itu kalian harus memahami konsep kayak gitu. Yang pertama itu kalian harus memahami konsep, itu bagaimana cara memelihara iman, yaitu mengapa remaja Kristen harus hidup sebagai orang beriman. Jadi setelah kalian memahami konsepnya tentang beriman, lalu kalian akan paham nih ke depannya itu seperti apa dan apa yang kalian akan pelajari seperti itu.
Ya. Kemudian ini bagaimana caranya kita memahami dan juga bagaimana caranya kita beriman. Yaitu pertama-tama kita harus mengenal dan juga kita harus percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi bagaimana cara kita beriman gitu. Yang pertama harus mengenal dulu, mengenal siapa sih Tuhan Yesus ini. Oh, Tuhan Yesus ini, lalu percaya gitu. Mengenal, percaya, seperti itu. Jadi kalau kalian ada yang kalian tidak mengenal kayak gitu, jadi maksudnya itu nggak mengenal, tapi kita percaya aja. Ya sama aja kayak kalian tuh punya teman gitu. Ini anak baru nih, nggak kenal, tapi saya percaya sama dia kayak gitu. Nah kalian kurang mengerti tentang dia, kurang memahami tentang dia. Yang penting percaya aja gitu. Terus nanti si orang barunya itu tiba-tiba jahat ke kita. Kan karena kita tidak mengetahui, tidak mengenal lebih dalam kayak gitu. Yang penting percaya aja kayak gitu. Terus kalau kalian saya percaya sama Tuhan Yesus, apapun alasannya gitu. Yang saya kenal, yang saya tahu itu Tuhan Yesus itu baik. Itu keren tuh. Apapun sebetulnya bergantung kepada Tuhan Yesus. Jadi kan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Seperti itu. Oke, habis itu setelah kalian beriman, nih yang perlu kalian garis bawahi atau kalian stabilo. Cerita mengenai Yesus Kristus tidak akan dipahami secara mudah jika kamu tidak beriman kepadanya. Jadi ada orang yang tidak memahami konsep bagaimana Allah, kenapa ada tiga, terus bagaimana tentang kelahiran Tuhan Yesus. Itu karena kebanyakan orang di luar sana itu tidak percaya seperti itu. Jadi karena dia tidak percaya, jadi dia tidak mengenal konsep tentang kenapa Tuhan Yesus itu lahir, terus kenapa dia disalibkan. Jadi dia hanya sekedar tahu aja gitu, tahu, tapi ya dia tidak percaya. Itu banyak yang di luar sana gitu. Semua orang juga tahu Tuhan Yesus lahir di mana, tetapi mereka tidak percaya. Nah, alasan tidak percayanya itu mereka tidak beriman. Dari tidak beriman, ya aja nggak beriman, apalagi mengenal, apalagi itu, ya ampun. Ya mengenal hanya kenal tahu ceritanya, yaitu semua orang tahu, tapi mengenal lebih dalam lagi. Nah itu tuh tidak ada orang yang banyak mengetahuinya seperti itu. Nah ibarat kata itu seperti tumbuhan nih. Ini ada di buku kalian nih. Seperti tumbuhan, iman itu membutuhkan pupuk supaya bertumbuh dan berbuah seperti itu. Iman harus dipelihara dalam hidup kita. Jadi ibaratkan iman itu tuh sudah dikatakan tumbuhan. Jadi kita beriman aja nih. Kita seperti tanaman yang ditanam aja, kita nggak dipupuk, terus kita nggak disiram, ya tumbuhan itu mati. Sama seperti iman kita itu mati. Jadi kalau iman kita nggak disiramin dengan firman Tuhan, nggak dikasih pupuk dengan firman Tuhan seperti itu, ya kepercayaan kita ya kita berimannya, tapi lama-lama imannya itu mati karena iman kita itu tidak ada tindakannya. Jadi maksudnya tidak ada tindakannya itu ya karena kalian beriman, kalian melakukan apa yang diperintahkannya, kayak datang ke gereja, mendengarkan firman-Nya, tidak melakukan dosa seperti itu, memuji, menyembah, berdoa, membaca Alkitab. Ayo, kalian sudah baca Alkitab belum? Nah, itu tuh salah satu contoh tindakan iman. Jika kalian tidak melakukan itu, sama saja kalian nanti seperti pohon yang tidak dikasih siram, seperti pohon yang tidak dikasih pupuk, seperti itu. Lama-lama bakal mati tuh imannya tuh. Nah, lanjut. Di Yakobus 2 ayat 17b itu ada di buku juga nih. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, seperti itu. Nah, kalian mau tuh imannya mati? Ya, kalian sih percaya aja. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Ya gitu-gitu aja karena papa mama saya dulu Kristen. Ya, saya ikut orang Kristen. Ya gitu aja. Jadi ya ke gereja ikut papa mama. Ya, bukan karena ke gereja karena kalian rindu kepada Tuhan Yesus, tapi karena ya disuruh papa mama. Itu tuh kacau tuh. Jadi kalian tuh ke gereja bukan karena kalian disuruh papa mama, bukan karena ikut papa mama, tapi karena memang seharusnya kalian rindu kepadanya, seperti itu. Nah, kata iman dalam perjanjian lama berarti
berpegang teguh nih, berpegang teguh. Nah, lalu beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan dihandalkan. Itu beriman tuh. Nah, pada saat itu kan bangsa Israel benar-benar sangat amat beriman, berpegang teguh. Ya pokoknya mereka beriman bakal keluar dari tanah Mesir kayak gitu. Tetapi pada nyatanya mereka bersungguh-sungguh sudah keluar, makanya dia muter-muter di padang gurun tuh. Terus mereka beriman masuk ke tanah Kanaan, berpegang teguh. Mereka akhirnya masuk, tetapi tidak semuanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di paragraf ketiga, apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi kita, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi seperti itu. Ini perlu kalian garis bawah ini, yang di paragraf ketiga di kalimat pertama tuh. Kalian tahu paragraf kan? Ya, bagus tuh. Nah, jadi jika kalian sudah percaya sama Yesus dan kalian sudah percayanya itu dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan dengan segenap akal budi, itu maka apa yang Tuhan Yesus kehendaki atas kehidupan kita, Tuhan Yesus itu mengkehendaki saya sebagai guru gitu. Jadinya tergenapi. Nah, makanya kalian nih, kalau kalian pengen tahu nih apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam diri kalian harus beriman gitu, dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Kalian harus sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, maka Tuhan akan membentuk kalian sesuai dengan rencananya Tuhan. Nanti Tuhan akan bentuk kalian nih, kalian nanti akan ditempatkan, dipakai dimanapun yang Tuhan mau, seperti itu. Entah itu mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pilot, ada yang jadi pemain sepak bola, ada yang jadi presiden mungkin. Nah, keren kan gitu. Ada yang jadi musisi mungkin, ada yang jadi artis mungkin. Iya, artis TikTok. Oke, sifat iman itu aktif, artinya yaitu kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, lo tuh. Bagaimana kalau kalian tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah itu kalian sudah dikatakan beriman, sedangkan tindakan kalian itu tidak aktif? Ayo loh, pertanyaan buat diri kalian itu. Itu suatu teguran buat kalian, karena supaya apa? Supaya kalian tuh lebih aktif lagi dalam beriman. Seperti itu. Di halaman berikutnya, halaman 2. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Artinya iman itu percaya akan terlihat dalam perbuatannya, seperti itu. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat nih. Kayak gitu. Misalnya kepercayaan tentang Yesus Kristus yang tidak pernah kamu lihat secara fisik nih, nggak tahu nih, aduh saya nggak tahu Tuhan Yesus, kita belum pernah ngelihat, ya belum pernah ketemu gitu. Namun ya kita percaya padanya berdasarkan kesaksian dari Alkitab. Ya kita percaya apa yang dikatakan di Alkitab, dan kita percaya gitu kepada firman-Nya, seperti itu. Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepada-Nya serta melakukan kehendak-Nya. Jadi dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Ya, jadi di dalam iman, jadi kita mengenal karena dari sini. Dari firman Tuhan kita mengenal lebih dalam lagi, dari pengalaman pribadi, dari hubungan intim kita sama Tuhan. Itu ada sesuatu koneksi jadi antara kita pribadi dengan Tuhan, sehingga kita diberikan hikmah, sehingga kita diberikan pengetahuan yang luar biasa. Itu keren banget tuh. Lanjut, beriman artinya mengimani janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Itu yang bagian A tuh. Singkat kan? Karena saya nggak mau lama-lama. Di bagian B, iman dan percaya gitu. Menurut Nifrik dan Bolan, ini siapa nih? Nifrik dan Bolan, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya, seperti itu. Nah, makanya di sini ada ayatnya ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuh, Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Keren banget tuh. Tapi jangan mikir ke upahnya, kalian benar-benar mikir ke sungguh-sungguhnya gitu. Berkat itu akan mengikuti setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kayak gitu. Jadi nggak usah mikirin berkat, mikirin Tuhan kayak gitu. Jadi pikirin kehendaknya gitu. Berkat selalu mengikuti. Makanya kan
Enggak, makanya dari situ kata-kata khawatir itu udah nggak ada, karena kita udah sepenuhnya percaya, berpegang teguh sama Tuhan yang yang iya, katakan amin gitu. Amin. Oke, jadi gini loh, kalian khawatir nanti kita gimana, nanti kita besok makan apa, terus nanti kita mau gimana, terus nanti orang tua kayak gini, terus habis itu kalian hidupnya kayak gini. Ya, gak usah pengen kayak gitu. Intinya kalian dekat sama Tuhan aja, ikutin, lakuin apa yang kalian lakuin itu dengan sepenuh hati, dengan taat. Kalian baca kitab tiap hari, kalian doa tiap hari, terus kalian muji nyembah Tuhan tiap hari, tidak jemu-jemu. Itu berkat akan ikut tuh. Jadi nggak usah mikirin keberkatnya, karena itu ya kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan ya. Gimana sih Tuhan udah disenangkan ya, Tuhan pasti wah ini anak udah menyenangkan hatiku, maka aku akan memberkati dia. Keren nggak tuh? Oke, yang B, gimana percaya? Tadi itu sudah yang ayatnya. Nah, di sini di Ibrani 6 ayat 7 sampai 9 itu nanti menjelaskan tentang kisahnya Nuh dan kisahnya Abraham. Kalian bisa baca di sini. Pokoknya di sini kisahnya Nuh dan Abraham kalian baca ya di halaman 2 dan halaman 3. Di sini karena saya tidak akan menjelaskannya, karena di sini pun sudah sangat amat jelas menceritakan bagaimana imannya Nuh dan imannya Abraham. Keren nih. Nuh disuruh bikin kapal bahtera di atas gunung kayak gitu. Orang-orang ngejek ngolok-ngolok gitu. Nuh tetap tegar kayak gitu, tetap bertahan, bodo amat kayak gitu. Yang penting gue apa yang disuruh Tuhan gue lakuin kayak gitu. Tanpa mempertanyakan alasannya kenapa sih kayak gitu. Kenapa sih? Terus sama kayak Abraham disuruh Tuhan ke tempat ini. Terus disuruh Tuhan mengorbankan anaknya. Abraham nggak nanya kenapa sih? Jadi segala sesuatunya kalau kita sudah beriman, tidak perlu ditanyakan kenapa sih Tuhan kayak gitu. Ya kita udah beriman ya jalanin aja, karena emang Tuhan yang pintar kayak gitu. Kayak saya kan, saya waktu mengajar di Danbi, karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang bilang kamu datang kayak gitu. Terus habis itu saya nggak nanya Tuhan kenapa saya harus di Danbi sih, kenapa saya harus datang kayak gitu. Enggak, yang penting oke Tuhan, saya datang, saya laksanakan. Itu yang keren. Nah, jadi nih, dia perlukan garis bawahi di bawah di paragraf yang terakhir di halaman 3. Tindakan mereka menyenangkan hati Tuhan. Tindakan Nuh dan Abraham didasari oleh aspek percaya kepada janji Tuhan. Yang penting percaya aja. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Keren tuh. Nah, terus di halaman 4 selanjutnya, nah itu kan tadi kan kisah di perjanjian lama tuh. Nah, ini di kisah perjanjian baru ada nih itu. Jadi di kisah perjanjian baru itu ada yang pertama kisah tentang perempuan Kanaan di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Nah, ini kalian bisa baca. Nah, terus pokoknya intinya perempuan itu harus berusaha mendekati Yesus sambil memohon. Pokoknya dia memohon. Awalnya dia tidak dipedulikan, tapi dia tetap berusaha mendekati gitu. Nah, terus akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya seperti itu. Nah, lalu yang kedua, Yesus menyembuhkan perwira di Kapernaum di Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Kalian juga bisa baca. Tolong dibaca ya, kalian juga sungguh-sungguh. Jadi saya hanya menjelaskan inti-intinya aja. Jadi waktu perwira ini punya bawahan, terus dia datang kepada Tuhan Yesus, tolong sembuhkan. Akhirnya Tuhan mau, tapi si perwira itu, Tuhan saya tidak layak menerima. Jadi saya minta Tuhan katakan sepatah dua kata saja, saya percaya anak buah saya pasti bakal sembuh. Keren tuh. Saya tidak layak, tapi Tuhan saya Tuhan berkata saja pasti akan terjadi sesuatu gitu. Nah, lihat di paragraf paling akhir, kesimpulannya dari dua buah cerita dalam perjanjian baru ini adalah apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya dengan segenap jiwa, hati dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Katakan amin. Amin. Seperti itu. Nah, inilah pengharapan kita dalam iman kepadanya. Jadi kalian garis bawahi lagi nih. Sifat iman itu aktif, artinya kamu harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi
kelihatan kok orang yang bagaimana melakukan firman Tuhan sehari-hari, mana yang enggak. Terus kelihatan dari karakternya, kelihatan dari bagaimana selain karakter, kelihatan dari bagaimana tata cara bahasanya. Misalkan ada yang bahasanya kotor kayak gitu tiap hari. Terus kadang tuh yang hati-hati buat yang cowok yang suka main games tuh, suka kepancing batu, toksik banget tuh. Ini buat di zaman sekarang, kids zaman, no, hati-hati, sering banget yang anak kata-kata toksik seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya karena saya tidak mau panjang lebar kalian. Saya hanya menjelaskannya sedikit demi sedikit. Saya harap saya tidak kecepatan, tapi kalian bisa memahaminya. Oke, tugasnya tuliskan pemahaman iman menurut kalian sendiri di nomor 1. Di nomor 2, ceritakan pengalaman kamu dalam beriman. Pernah nggak kalian waktu itu beriman? Kalau saya sih singkatnya kayak gini. Waktu saya pelayanan, saya tiba-tiba sakit, tiba-tiba drop, panas kayak gitu, meriang, aduh saya nggak bisa gerak kayak gitu. Nah, saya beriman, Tuhan saya tetap mau pelayanan, Tuhan sembuhkan saya, amin. Saya tetap berangkat dalam keadaan sakit. Pas sampai di mimbar saya sembuh, luar biasa. Nah, yang ketiga, setelah membaca kisah beberapa tokoh tadi dari Alkitab, ceritakan kembali nih kisah tokoh-tokoh yang lain. Selain tadi ada Nuh, ada Abraham, terus ada yang di Perjanjian Baru ada perempuan Kanaan, terus ada perwira Kapernaum. Nah, itu udah ada 4 contoh yang dijelaskan. Kalian ceritakan kembali. Dikerjakan kalau yang nggak punya laptop, ditulis di buku, habis itu difoto, kirim ke saya, email atau WhatsApp. Atau yang punya laptop silakan ketik, kirim ke email atau WhatsApp seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran hari ini, Tuhan. Kiranya kami bisa mendapatkan sesuatu yang baru dan kami diubahkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami dikuatkan dalam iman kami, Tuhan Yesus, berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami, Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.